Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa kripto. Di video kali ini kita akan mengulas soal Feder Protocol. Ini di request salah satu viewers di channel ini itu dari Erli Ernawati 5952. Beli mohon bahas Feder beserta stablecoin-nya seperti apa. Oke, kita sudah masuk ke coin market cap. Dan kalau kita lihat Feder so far hari ini dia minus 10%. 10% ya lumayan lah penurunan terjadi pada project ini. Dan setelah aku cari-cari infonya, project ini termasuk agak sedikit yang memperdagangkannya ya. Project ini berada di ranking 3442 dan kalau kita lihat dari datanya di sini menunjukkan bahwa token ini itu punya project yaitu Decentralized Liquidity Protocol. Jadi penyedia likuidasi bagi siapapun. Jadi di dalamnya itu kita bisa melakukan yang namanya burn, terus juga ada liquidity incentive. Teman-teman bisa mendapatkan reward ya dari hasil staking teman-teman. Kemudian juga ada bond sales ya, teman-teman bisa mendapatkan pinjaman dari produk lending mereka. Jadi ada banyak fitur yang ditawarkan di dalamnya. Jadi kurang lebih ini adalah token penyedia likuidasi. Jadi ya kalau kita lihat dari segi update-nya mereka di Twitter itu kita lihat saat ini komunitasnya cenderung jarang update ya. Kalau kita lihat Feder terakhir kali dia update di 29 Desember, berarti udah hampir berapa? Ini udah mau akhir akhir tahun, akhir bulan. Berarti udah sebulan lebih belum ada update yang paling paling berpengaruh sih. Ini sih terakhir kemarin Feder ini dapat sharing untuk berita bahwa mereka melakukan burning coin itu sebesar 588 juta Feder token. Jadi ada token yang di burn pada 9 April 2022. Tapi so far sejauh ini belum ada update yang terbaru bagaimana mereka melakukan projectnya. Dan aku sendiri langsung kunjungi untuk federprotocol.io. Kalau kita lihat dari sini, dari websitenya, kita bisa melakukan beberapa fasilitas yang ditawarkan. Jadi kita bisa melakukan staking, kita bisa melakukan peminjaman token. Tentunya ada syarat dan ketentuannya ya. Nah, di sini kalau kita melakukan staking token Feder, itu kita akan mendapatkan X Feder. Jadi X Feder ini kayak token bayangan gitu, di mana nanti kita kumpulkan X Federnya baru kita tukar lagi menjadi Feder. Kalau kita lihat sih so far di sini mereka nggak ngasih return ya. Ini aneh banget. Mungkin karena protokolnya udah nggak jalan lagi atau gimana. Kita kurang tahu pasti projectnya lanjut apa enggak guys. Tapi yang pasti kalau kita lihat dari fitur stakingnya itu returnnya 0% untuk staking 7 hari. Berarti kita nggak dapat apa-apa. Terus mereka juga punya fitur earn di mana kita bisa memperoleh untuk stablecoin mereka ya yang namanya USDV. Nanti kita akan coba cek seperti apa chart dari USDV sendiri. Ini kalau kita menggunakan fitur earn, ya kita bisa melakukan farm istilahnya. Jadi kayak bertani gitu. Jadi bertani uang guys. Terus juga di sini ada bond, di mana kita bisa melakukan semacam pinjaman ya, borrowing. Bisa dibilang seperti itu. Jadi kalau kita lihat dari segi projectnya masih cenderung agak-agak gimana gitu kalau menurut saya sendiri ya. Dan ini juga terakhir mereka burn itu cukup lama sih. Berarti udah sekitar hampir setahun mereka nggak update lagi projectnya. Nah ini aku juga coba cari dia di Etherscan. Dapat beberapa informasi transaksi terakhir ini dilakukan 2 jam 48 menit lalu. Tapi nggak terlalu banyak transaksi so far dalam seharian terakhir. Sorry, kita kecil. Jadi kalau kita lihat dari holder, so far untuk Feder Protocol itu cenderung lebih banyak dimiliki oleh para founder mereka. Ya, ini Feder Protocol itu memiliki koin ini atau token ini sebanyak 49,7%. Berarti mayoritas mereka punya. Belum selesai. Feder Protocol ada di bawahnya, investor kedua. Mereka punya 15%. Belum selesai lagi, mereka juga punya di bawahnya Feder Protocol X Feder Token. Ini hasil stakingnya ya, udah terjadi sebesar 5%. Terus juga ada dimiliki juga sama exchange seperti Maxi, Get.io. Ya ini beberapa Uniswap juga. Jadi
kepemilikannya cenderung nggak decentralized atau lebih banyak dipegang sama bandarnya. Lalu gimana untuk pergerakan harga? Kita akan coba cek dia di CMC, sorry, di TradingView. Kalau kita lihat sih dari data CMC, token ini bisa diperdagangkan di beberapa exchange saja. Contohnya di Uniswap, Get.io, dan juga Maxi. Yang paling banyak diperdagangkan di Uniswap. Dan hari ini udah minus. Minus turun ya. Kalau kita lihat dari segi trennya, Feder trennya turun terus. Guys, ini bukan hal yang baik. Kalau kita lihat juga dari segi volume perdagangan, ini ada volume yang besar ya, cukup besar di Januari kemarin. Tapi ditunjang sama penurunan harga. Artinya adalah ini rug pull. Ini banyak yang melakukan penjualan, guys. Nah, yang menarik adalah dalam 2 hari terakhir, Feder itu tiba-tiba bikin gap yang cukup besar di sini. Jadi di sini ada gap yang kosong ya. Ada pergerakan chart yang kosong. Artinya apa? Artinya terakhir kali Feder itu diperdagangkan di sini. Tapi tiba-tiba volumenya sepi, nggak ada yang melakukan perdagangan di harga ini, dan tiba-tiba ada volume perdagangan yang masuk di sini. Makanya di bawah sini chartnya cenderung membuat gap atau kekosongan. Dan gap biasanya tertutup, guys. Kalau teman-teman ada yang ikutin saham, investor di saham, biasanya teman-teman tahu kalau gap itu seringnya ketutup. Artinya adalah kalau gap ketutup, maka ya potensi berikutnya adalah pergerakan harga dari Feder bisa cenderung mengalami tren penurunan. Jadi itu yang harus teman-teman waspadai untuk sementara ini. Dan ya kalau dari segi pergerakan jangka pendek, Feder ini udah naik cukup tinggi. Ya, ini bikin gap, dia naik sekitar mana tadi indikatornya itu. Ini kita bisa tarik sini udah naik sekitar 200 sekian persen. Dan dalam posisi seperti ini teman-teman jangan terlalu FOMO, jangan beli. Kalau bisa jangan beli. Karena apa? Karena seperti yang aku bilang tadi, gap ini pasti akan ketutup. Dan teman-teman akan lihat dalam beberapa hari ke depan harganya cenderung turun lagi, tutup gap di sini. Jadi kalau udah ada gap ini jangan dikejar, harganya sangat berpotensi buat mengalami tren penurunan ya. Karena so far kalau kita lihat dari time frame yang besar, ini udah jelas sekali membuktikan bahwa token ini itu turun dalam jangka waktu panjang. Takutnya teman-teman masuk nggak bisa keluar karena likuidasinya cenderung kecil. Jadi ya beginilah nasib-nasib token yang dimiliki oleh banyak provider mereka di awal. Kayak gini, ini banyak sekali. Mereka punya kepemilikan sekitar ini 20 tambah 50, 70%. Mereka punya kepemilikan 70%, guys. Dan hanya sedikit yang beredar di market. Jadi gitu aja buat pembahasannya. Oh ya, kita belum cek untuk stablecoin mereka. Namanya adalah USDV. Apakah ada USDC, USDV? Oh, di sini tidak ada sepertinya ya untuk USDV. Mungkin stablecoinnya tidak bisa diperdagangkan atau gimana. Tapi kalau kita lihat dari sini memang tidak ada, guys. Ya, tidak ada untuk stablecoinnya. Jadi gitu aja untuk pembahasan dari Feder. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman mungkin yang menyimak. Kalau ada koin lain yang mungkin harus dibahas, boleh tulis aja langsung di kolom komentar. Kita akan coba nanti bahas next time. Oke, gitu aja. Semoga bisa bermanfaat. Dan akhir kata saya Andre. Makasih.